Seperti biasa, Pak Huang begitu peduli pada jin. Dia segera bergegas menghampiri jin saat mendengar kabar penyerangan ke sekte surgawi utara. Akhirnya Pak Huang mengantarkan jin ke tujuan dan berpisah dengan Xiao Musang yang bertahan di tempat itu. Dia menunggu aliansi pusat surgawi datang dan pasti dia akan diinterogasi habis-habisan. Karena hanya dia seorang yang berhasil selamat dari insiden tersebut. Xiao Musang akan setia menunggu tuannya kembali setelah latihan bela diri, sambil dia mempersiapkan jalan yang mulus serta panggung yang layak untuk jin nantinya. Setelah berhari-hari menunggu, akhirnya aliansi pusat surgawi pun datang. Mereka menanyakan keadaan pada Xiao Musang yang sudah terduduk dan menunggu mereka selama berhari-hari. Pada intinya, Xiao Musang menceritakan kejadian yang telah terjadi pada prajurit bantuan yang dikirim oleh aliansi pusat surgawi. Namun dia menutupi tentang kebenaran jin yang selamat. Xiao Musang mengatakan jika jin berlari masuk ke bangunan pagoda lalu bangunan tersebut terbakar. Karena jin tak memiliki ilmu bela diri, dia terjebak di dalam dan mati di sana. Xiao Musang tak melihat siapapun keluar dari bangunan tersebut. Dan dia pun hanya bisa bersembunyi karena dia tahu dengan kemampuannya yang tak berguna apa-apa di hadapan para master bela diri. Lalu Xiao Musang ditangkap dan diminta untuk diinterogasi secara full dan intens di aliansi pusat. Xiao Musang sudah menyiapkan mental dan fisiknya untuk menghadapi siksaan yang akan dia terima nantinya. Dan dia hanya mampu mendoakan keselamatan tuannya. Pak Huang dan jin menuju gunung Jiokam yang terkenal angker. Bahkan tak banyak orang tahu termasuk sekte surgawi utara. Hanya beberapa orang yang mengetahui lokasi gunung tersembunyi ini. Jadi itu akan menjadi tempat persembunyian yang sempurna untuk jin melatih seni bela diri surgawi utaranya. Pak Huang berpamitan dan akan kembali setiap beberapa bulan sekali untuk menyiapkan persediaan untuk tuan mudanya jin. Lalu jin memulai pelatihannya di gunung tersembunyi tersebut. Dijelaskan pula jika saat ini ada perusahaan dagang yang sangat terkenal dan perusahaan itu adalah tempat bekerjanya Pak Huang. Nama perusahaan tersebut adalah perusahaan Naga Putih. Pendiri perusahaan tersebut bernama Ibu Tai Tai. Di perusahaan Naga Putih sedang diadakan rapat. Pada intinya, Ibu Tai Tai memerintahkan anak ketiganya untuk pergi mengelola cabang yang berada di kota Unnam karena terjadi kendala di sana dan membawa Pak Huang bersamanya. Anak pertamanya mempertanyakan kenapa ibunya ingin bertemu pengawal biasa seperti Pak Huang, padahal dia tidak terlihat mencolok dan tak terlihat kuat pula. Namun ibunya seperti tertarik sekali pada Pak Huang. Karena menurut pendapat pribadi Ibu Tai Tai, Pak Huang memiliki tingkat keberuntungan di luar nalar. Dia berhasil selamat dari penghancuran sekte surgawi utara. Ibu Tai Tai selamat dari kondisi kritis pun karena menghadapi semua itu bersama Pak Huang. Lalu anak pertama Ibu Tai Tai pun menghampiri Pak Huang. Pak Huang di sini sedang melatih murid-muridnya dengan dasar seni bela diri yang sudah diajarkan oleh ketua sekte surgawi utara. Pak Huang menemui Ibu Tai Tai yang memintanya untuk ikut serta dalam perjalanan anak ketiganya ke kota Unnam. Dia merasa jika Pak Huang akan membawa nasib baik bagi anaknya nanti saat perjalanan. Pak Huang yang merasa jika perjalanannya akan sangat berbahaya pun bergegas menemui tuan mudanya yaitu Jin untuk memberikan persediaan lebih awal. Dan sekaligus berpamitan padanya jika dia akan pergi ke kota Unnam setelah ini. Saat dalam perjalanan menemui Jin, Pak Huang heran mengapa banyak sekali kereta yang hancur seperti dirampok oleh bandit. Dan selama ini dia tak pernah disentuh siapapun saat mengantarkan persediaan ke tuan mudanya Jin. Jadi Pak Huang mungkin merasa jika dia memang sangat beruntung. Maka dari itu Ibu Tai Tai memerintahkannya untuk mendampingi putra ketiganya dalam perjalanan. Tak terasa sudah 7 tahun Jin mengasingkan diri di gunung itu. Dia memperdalam seni bela diri surgawi utara di gunung tersembunyi itu. Hingga tubuh Jin terlihat berbeda dari sebelumnya yang kurus kering seperti mayat hidup. Pak Huang pun merasa lega karena tuannya sudah berbeda dari sebelumnya. Lalu mereka mengobrol, membahas hal yang disampaikan Pak Huang. Saat itu tak sengaja Pak Huang melihat pedang yang memiliki aura yang sangat mengerikan.
Pedang itu dibuat oleh jin dari biji batu meteor yang pernah dia berikan. Setelah selesai menyampaikan semua hal, Pak Huang berpamitan pada jin dan pergi. Setelah 3 bulan tak kunjung ada kabar dari Pak Huang. Padahal dia tipikal orang yang tepat waktu dan tepat janji. Lalu ditunggulah lagi 2 bulan setelahnya. Masih tak kunjung ada kabar dari Pak Huang. Jadi jin memutuskan untuk mencarinya dan memperlihatkan jika kekuatannya saat ini sudah sangat meningkat dibandingkan sebelumnya. Karena jin sudah mencapai tingkat master bela diri. Gunung itu pun hancur berkeping-keping dengan tebasan jin. Tibalah jin di suatu penginapan yang berada di distrik Anggrek, tempat pusat perusahaan Naga Putih. Dia tahu jika Pak Huang bekerja sebagai pengawal di perusahaan tersebut, jadi dia ingin mencari informasi di tempat itu. Jin berharap Pak Huang baik-baik saja dan masih hidup. Lalu Jin mendatangi kantor pusat perusahaan Naga Putih dan mencari seorang bocah bernama Guak Mujung. Dia mengetahui bocah tersebut dari cerita pamannya yang mengatakan dia cukup dekat dengannya. Jin mengaku jika dia adalah kerabat dari Pak Huang. Penjaga gerbang pun pernah mendengar cerita tentang Jin dari Pak Huang yang selalu membanggakannya. Namun penjaga itu menyampaikan sudah 6 bulan memang Pak Huang tak ada kabar setelah kepergiannya bersama putra ketiga dari Ibu Tai Tai, pemimpin perusahaan Naga Putih ini. Lalu diajaklah Jin bertemu dengan kapten pengawal di sana bernama Gong Jin Sun. Mereka saling memperkenalkan diri masing-masing. Di sini Pak Gong mengatakan jika orang yang dicari Jin setelah ini akan datang. Sementara itu Pak Gong menjelaskan keadaannya pada Jin. Mereka semua akan melakukan perjalanan menyusul ke Onam. Lalu Jin menawarkan diri ingin ikut pergi ke Onam bersama mereka. Dengan senang hati Pak Gong menyetujuinya karena Jin terlihat seperti ahli pedang. Setelah itu muncullah Guak Munjung di hadapan Jin dan kebingungan. Karena memang dia belum mengenal siapakah Jin orang yang sedang mencarinya. Lalu diperkenalkan kelompok sekte misterius yang diketuai oleh Yong Mungsung, yaitu Brigadir Besi. Mereka adalah tentara bayaran yang dapat disewa dan ditugaskan di mana saja asalkan harga mereka cocok. Dan sebagai perwakilan hadirlah wakil dari Yong, yaitu si banyak akal, Mu Huan, dan kekuatan mengerikan Cai Yakran. Akhirnya pihak perdagangan Naga Putih menandatangani kontrak dengan kelompok Brigadir Besi untuk mengawal perjalanannya. Singkat cerita mereka berangkat bersama, namun di sini Jin merasakan firasat buruk dan perjalanan tak akan selancar yang direncanakan. Para rombongan pun melakukan perjalanan bersama-sama. Munjung berusaha mendekatkan diri pada Jin dan bercerita tentang latar belakangnya yang malang. Dia mengatakan ke Jin, jika sejak kecil dia sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya saat bertugas. Lalu jika Munjung tak bertambah kuat, bisa jadi dia akan tumbang pertama kali saat menjalankan tugas. Munjung merasakan perbedaan dari Pak Huang dan Jin yang memiliki sikap berbanding terbalik, karena Jin terlihat lebih tenang dan pendiam. Munjung juga mengatakan jika dia berterima kasih pada Pak Huang karena sudah mengajarkan 3 jurus teknik dasar. Di sini Jin mulai bersimpati pada Munjung. Dan dia berkata, jika terjadi sesuatu nantinya jangan lupa untuk tetap berada di dekat Jin. Munjung sempat meragukan kemampuan Jin karena dia sekilas terlihat seperti orang yang tak memiliki kemampuan bela diri. Mu Huan dan Cai Yakran mengetahui satu hal, jika orang yang berada di belakang yaitu Jin memiliki kemampuan bela diri di tingkatan yang berbeda. Jin merenungkan apa yang akan dilakukannya nanti ketika Pak Huang sudah ditemukan. Dia bingung akan mengambil jalan yang mana, ke arah jalur balas dendam atau mengikhlaskan dan hidup dengan tenang seperti orang biasa. Tiba-tiba mereka berhenti di depan sungai dan beristirahat sejenak. Lalu saat Jin dan Munjung makan di dalam kedai makan, terlihat murid dari keluarga biara Gongdong masuk dan mencoba mencari gara-gara dengan pemilik kedai karena suatu alasan pribadi. Terlihat lelaki tua itu menuduh pemilik kedai ingin mencelakai salah satu juniornya dari biara Gongdong.
hingga gigi salah satu juniornya tersebut patah karena makanan yang dirasanya sangat keras. Ternyata pemilik kedai itu adalah mantan murid dari Biara Gongdong juga. Namun dia sudah lama keluar karena suatu insiden. 15 tahun yang lalu pemilik kedai menjuarai lomba bela diri di Biara Gongdong. Dia selalu menjadi nomor 1 saat pertandingan diadakan. Dan pria tua tersebut bernama Muhai selalu menjadi nomor 2 saat pemilik kedai itu masih menjadi murid di Biara Gongdong. Namun suatu ketika pemilik kedai membuat kesalahan dan membuatnya mendapatkan hukuman. Titik mediannya dihancurkan mengakibatkannya tidak mampu belajar bela diri lagi. Lalu dia diusir dengan tidak hormat dari Biara Gongdong. Sepertinya Muhai masih dendam karena tidak dapat mengalahkan pemilik kedai tersebut di pertarungan. Jadi dia berniat memfitnahnya. Mengetahui hal tersebut, pemilik kedai sedikit kecewa dengan masa depan Biara Gongdong yang menjadi sangat suram. Muhai langsung melancarkan pukulan ke pemilik kedai membuatnya terpental jauh ke belakang. Anak dari pemilik kedai mencoba menghentikan Muhai, namun ditamparnya dia oleh Muhai dengan sangat keras. Wakil Brigadir Besi, Cayak, yang mengetahuinya sempat ingin membela pemilik kedai. Namun dia dihentikan oleh Muhuan karena nanti akan berdampak negatif pada kelompok Brigadir Besi. Namun nampak Munjung berada di depan Muhai memohon untuk melepaskan pemilik kedai dan anaknya. Muhai hanya tertawa dan sekejap ingin memberikan tebasan pada Munjung. Jin yang mengetahuinya segera berdiri dari tempat duduknya dan sempat beradu argumen dengan Munhuan jika Jin akan menjadi musuh Biara Gongdong nantinya. Sambil bergerak secepat kilat, Jin menangkap pedang dengan jarinya. Lalu Jin mengatakan jika dia tak peduli akan menjadi musuh siapa saja. Dia hanya perlu membasmi mereka semua. Muhai ingin memberikan serangan lanjutan, namun seketika pedangnya dihancurkan oleh Jin. Layaknya anak kecil, Muhai dipermalukan oleh Jin di tempat umum. Lalu junior Muhai pun ikut ingin menyerang Jin. Melompatlah mereka dengan sangat percaya diri. Jin memerintahkan Munjung membawa pemilik kedai dan anaknya pergi ke tempat yang lebih aman. Lalu Jin kembali mempermalukan para murid-murid Biara Gongdong tersebut dengan sangat mudah. Terkaparlah mereka berdua menghadapi Jin yang memiliki kemampuan yang sangat hebat. Lalu melayanglah pedang patah ke arah Jin. Namun dapat dihindari oleh Jin. Dan disusul dengan serangan dari Muhai yang sepertinya mengerahkan seluruh kemampuannya pada serangan itu. Jin dengan santai menangkapnya lalu menghajarnya hingga wajahnya lebam seperti tersengat lebah. Juniornya mencoba untuk membantu Muhai, namun apalah daya, malah tangannya terkilir karena Jin. Muhuan sangat panik akan tindakan ini yang pastinya akan berdampak negatif secara tidak langsung. Karena saat ini Jin tergabung dalam kelompok perjalanan ke kota Unnam. Muhai mengancam Jin karena dia sudah bertindak kurang ajar dan akan mengerahkan seluruh Biara Gongdong untuk mencabut nyawanya. Lalu Jin dengan nada yang sangat menyeramkan membisikkan hal yang tak biasa pada Muhai. Itu mudah saja. Jadi aku hanya perlu membantai siapapun yang datang melawanku, kan? Lalu Nona Hyon, ketua perjalanan sekaligus anak dari Ibu Tai Tai, masuk ingin menyapa Muhai. Namun terkejutlah dia karena Muhai sudah babak belur di tangan Jin. Singkat cerita, Jin dimarahi oleh Nona Hyon karena ulahnya yang sangat sembrono. Namun Jin menjelaskan ini semua bukan karenanya. Sebagai pemimpin perjalanan, dia harus mendengarkan cerita sebenarnya sebelum memutuskan suatu hal. Dan pada akhirnya Nona Hyon mengaku jika dia salah karena tak mendengarkan cerita secara utuh. Namun Nona Hyon berkata tidak bisa melindungi Jin dari Biara Gongdong karena mereka salah satu sekte yang terpandang. Namun Jin berkata jika dia akan bertanggung jawab sendiri atas ulahnya. Jin berinisiatif tidur sedikit menjauh dari kelompok dan dia ingin menunggu kelompok dari Biara Gongdong. Terjadi perdebatan antara Muhuan dan Jin. Yang pada intinya Jin menyayangkan keadaan saat ini karena banyak sekali pendekar bela diri yang menyalahgunakan kekuatannya. Kekuatan tersebut digunakan untuk menindas para orang-orang yang lemah, bukan malah untuk melindunginya. Lalu Jin bertanya-tanya, untuk apa menjadi pendekar jika tak mampu melindungi orang yang lebih lemah?
Dan setidaknya Jin berbeda dari para pendekar yang selalu memanfaatkan kekuatannya di jalan yang salah. Munjung meminta maaf kepada Jin karena ulahnya saat ini Jin menjadi memiliki masalah yang sangat besar. Dia akan diburu oleh Biara Gongdong atas perlakuan sebelumnya pada murid Muhai. Namun Jin menenangkan Munjung dan berkata jika kedepannya dia harus memikirkan kekuatannya mampu atau tidak untuk membantu seseorang. Dan yang paling penting adalah bagaimana kau menyelesaikan masalah yang telah kau buat. Di dunia bela diri seperti ini, yang kuat bertahan dan yang lemah akan binasa. Jadi kau hanya perlu menjadi lebih kuat lagi daripada yang sekarang. Munjung lalu bertanya pada Jin bagaimana cara dia bisa seperti Jin dengan mudah menghancurkan sebuah pedang. Namun Jin di sini memberitahukan jika mulai kecil dia belajar menjadi pandai besi. Jadi dia bisa mengetahui kelemahan dari sebuah pedang kecuali pedang yang dibuat oleh master pandai besi. Lalu Jin melihat pedangnya dan teringat perjuangannya saat membuat pedang tersebut. 2 tahun dia menempa biji batu meteor pemberian dari Pak Huang sebelumnya. Bahkan dengan waktu yang lama, pedang tersebut masih tumpul dan tak mau menerimanya. Dengan pantang menyerah, Jin tetap berusaha mengasah pedang itu dan pada akhirnya menjadi sangat tajam. Lalu pedang ini juga memiliki aura ki yang sangat luar biasa menyeramkan. Jika salah dengan menggunakan aura itu akan melahap penggunanya. Pedang itu dinamakan bunga salju karena Jin teringat dengan Yunha. Lalu muncullah Cayak, wakil brigadir besi yang membawakan makanan dan minuman untuk Jin dan Munjung. Setelah Jin dan Munjung menyantap makanan tersebut, Jin merasakan jika musuh sudah datang dan memerintahkan Munjung untuk pergi ke kedai karena dirasa dia lebih aman di sana. Dan benar saja, muncul kakak tertua dari Biara Gongdong bernama Mu Guang. Dia menanyakan dari mana asal Jin. Jin hanya menjawab dia hanya pendekar pedang dari utara. Jin difitnah oleh Muhai karena sudah melukainya dan kedua juniornya. Mu Guang ingin memberikan pelajaran pada Jin. Dan pada akhirnya pedang yang belum pernah dipakai untuk bertarung dengan manusia dibuka oleh Jin dan mengeluarkan hawa membunuh yang sangat mengerikan. Semua murid Gongdong serentak menyerang Jin bersama-sama. Lalu Jin hanya mengeluarkan pedang dari sarungnya. Tiba-tiba semua murid yang menyerang terpental karena aura tekanan yang sangat kuat keluar dari pedang bunga salju milik Jin. Mu Guang terkejut karena melihat Jin mengempaskan murid-murid yang dianggap sudah berpengalaman dengan sangat mudah. Pertarungan terjadi lumayan singkat karena murid-murid Biara Gongdong sepertinya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jin. Mu Guang merasa jika Jin adalah master bela diri yang belum diketahui oleh dunia, dan Jin pun terlihat tak ada niatan membunuh para murid dari Biara Gongdong. Karena dia menyerang mereka dengan sarung pedangnya dan membuat para murid pingsan. Muhai memprovokasi sisa murid yang belum menyerang. Pada akhirnya mereka semua menyerang bersamaan. Padahal Mu Guang sudah melarang mereka menyerang karena dia menyadari jika Jin bukanlah berada di tingkatan mereka. Mu Guang yang merasa Jin berada di tingkatan yang sama dengannya segera maju melawan Jin dengan sepenuh tenaga. Dengan teknik terkuatnya, dia ingin mengakhiri ini dengan singkat. Namun Jin dengan mudah berada di belakang Mu Guang. Dari kejauhan, Pak Gong dan Nona Yun memperhatikan pertarungan Jin. Mereka kagum bagaimana bisa dia menghadapi semua murid Gongdong yang ada di sana tanpa tergores sedikit pun. Pak Gong menjelaskan jika di dunia ini juga ada kasus master bela diri yang menyembunyikan kekuatannya dari dunia luar dan hidup layaknya orang biasa-biasa saja tanpa mencari masalah. Para anggota brigadir besi pun memperhatikan dan merasa jika Jin memanglah luar biasa. Dan Cayak yang terkenal sombong pun menghormati Jin. Kembali ke pertarungan Jin dan Mu Guang. Terlihat jika Mu Guang merasa diremehkan oleh Jin karena Jin tak berusaha menyerang balik serangannya. Jadi pada akhirnya Jin meminta izin pada pedangnya yaitu bunga salju untuk meminjam kekuatannya. Sekejap teknik yang luar biasa keluar dari Jin, membuat Mu Guang berlutut pasrah menerima kematiannya. Lalu terdengar suara dari pemilik kedai yang meminta Jin menghentikan tebasannya. Dengan pedang Jin yang sudah menempel di janggutnya, Mu Guang terkejut melihat temannya saat masih di Biara Gongdong ada di sana.
Lalu pemilik kedai menceritakan semua kebenarannya pada Muguang. Dia baru tahu jika temannya sudah difitnah dan Mediankinya dihancurkan dan diusir selama ini saat dia sibuk bertapa. Lalu pemilik kedai menceritakan jika dia sebenarnya lelah dengan posisinya yang tinggi di Biara Gongdong. Karena posisinya itu dia banyak dimusuhi orang lain yang iri terhadapnya. Namun saat dia bertemu dengan istrinya saat ini, hidupnya menjadi berwarna dan tak sendirian lagi. Tapi ketenangannya terusik oleh Muhai yang mengganggunya meski dia sudah mengalah akan semua hal. Akhirnya salah satu pelaku pemfitnah mengaku jika ini semua rencana dari Muhai. Muhai membela diri mengoceh seenaknya dan menyalahkan semua orang termasuk kakak pertamanya Muguang. Pada akhirnya Muguang sadar jika di Biara Gongdong banyak sekali orang-orang busuk yang perlu dibersihkan seperti contohnya Muhai ini. Lalu Muguang akan menghancurkan median milik Muhai untuk hukumannya, meski dia sebenarnya ingin membunuhnya langsung saat ini juga. Muhai hanya terpaku dan termenung dengan keputusan yang mengejutkan tersebut. Sebagai permintaan maaf dari Muguang, dia akan bertanggung jawab atas keluarga temannya itu. Biara Gongdong juga akan membantu dalam semua hal yang dibutuhkan oleh keluarga dari teman lamanya tersebut. Lalu terjadi percakapan antara Jin dan Muguang, yang pada intinya mereka membahas tentang permintaan maaf dan rasa terima kasih karena sudah menghentikan tebasan terakhirnya. Lalu Muguang menyarankan jika Jin harus menemui temannya yang ada di Unnam. Jin disuruhnya untuk mencari sarjana 3 pikiran. Dia sangatlah mencolok, jadi tak akan sulit untuk menemuinya, ucap Muguang. Lalu Jin berterima kasih akan saran yang diberikan oleh Muguang dan berpamitan pergi melanjutkan perjalanan. Sesaat Muguang sedikit terkejut dengan Jin Muwon, pendekar dari utara, yang namanya hampir mirip dengan ketua sekte surgawi utara sebelumnya. Jin merasa jika perjalanannya akan sulit setelah ini karena dia sudah membeberkan rahasia seni bela dirinya pada dunia. Munjung terlihat semakin kagum dengan Jin. Dia memandangi hingga Jin merasa akan tertusuk oleh tatapan Munjung padanya. Lalu Jin menyampaikan jika 3 dasar yang diajarkan Pak Huang bukanlah teknik biasa. Itu akan membuatmu semakin kuat jika kau benar-benar sabar dan berlatih, ucap Jin pada Munjung. Tibalah mereka di sebuah kota. Lalu Jin mengajak Munjung untuk berkeliling mencari pedang yang cocok untuknya. Lalu Jin bertemu seorang master pandai besi yang menyadari keunikan dari pedang milik Jin, yaitu bunga salju. Pak tua pandai besi ini bisa mengetahui keunikan dari bunga salju. Dia tahu jika pedang ini adalah pedang yang tersihir dan dibuat oleh Jin sendiri. Jin heran bagaimana Pak tua itu bisa mengetahuinya. Karena dia bisa melihat dari tangan Jin yang sepertinya sudah menjadi pandai besi sejak lama. Dan dia menambahkan jika Jin harus berhati-hati saat menggunakan pedang tersihirnya tersebut. Jika dia lengah sedikit saja, maka pedang itu akan membuatnya gila karena terlahap kesadarannya oleh keganasan pedang bunga saljunya tersebut. Lalu Pak tua pandai besi menyuruh Jin dan Munjung masuk ke dalam bengkel pandai besinya untuk melihat koleksi pedangnya. Karena Pak tua ini tahu tak mungkin Jin yang mencari pedang karena dia adalah master pandai besi. Jadi pasti pedang yang saat ini dia cari itu untuk bocah kecil yang bersamanya. Jin menyampaikan ciri-ciri pedang yang saat ini dia cari. Lalu Pak tua pandai besi pun mencarikan pedang koleksi lamanya dan menemukan salah satunya. Pedang besar yang memiliki bilah bersinar merah tajam. Saat Jin memegangnya, langsunglah Jin menyukai pedang tersebut. Lalu diberikanlah pedang itu pada Munjung. Akan tetapi berat dari pedang itu di luar perkiraan Munjung. Terlihat Munjung kesusahan dengan berat pedang tersebut. Lalu Jin berkata pada Munjung, bawalah pedang itu seperti layaknya sedang latihan. Jin menanyakan harga pedang tersebut pada Pak tua pandai besi itu. Lalu dengan senyum ramah, Pak tua itu berkata, pedangnya diberikan sebagai hadiah. Jika mau membayarnya, suatu saat Jin bisa kembali dan menraktirnya minum bersama. Pak tua itu bisa merasakan penderitaan Jin selama ini, jadi dia bisa minum dengan Jin sampai pagi tentunya. Beranjaklah mereka berdua pergi berpamitan pada Pak tua pandai besi itu. Lalu Munjung juga berterima kasih kepada Jin karena berkatnya Munjung bisa mendapatkan pedang yang diberi nama gigi merah oleh Pak tua tersebut. Lalu saat berjalan di tengah kota, ada kejadian mengejutkan.
seorang pak tua yang dibully oleh 3 orang preman. Semua orang hanya melihatnya. Jin yang melihatnya ingin memberikan pelajaran pada preman tersebut. Namun ada seorang pria besar yang memegang tangan salah satu preman tersebut lalu mematahkannya. Dihajarlah mereka satu persatu oleh pria besar tersebut dengan mudah. Dirasa masalah sudah selesai, Jin dan Munjung kembali ke kelompoknya. Lalu terlihat para anggota Brigadir Besi memberikan salam hormat kepada pimpinannya yang berada di belakang Jin dan Munjung saat ini. Ternyata pria besar tersebut adalah Yong Musung, ketua dari kelompok tentara bayam Brigadir Besi. Mu Huan menceritakan semua kejadian yang sudah dialami mereka semua bersama Jin. Yong tertawa karena semua hal hebat yang sudah dilakukan oleh Jin. Dan dia memberikan salam pada Jin, begitu pula Jin yang membalas salam tersebut dengan sangat ramah. Lalu diadakanlah rapat membahas tentang langkah selanjutnya untuk mencari para rombongan yang hilang sebelumnya. Lalu Yong mengenalkan semua anggotanya pada semua orang. Semua anggota Brigadir Besi sangatlah terlihat kuat dan memiliki keterampilan masing-masing. Lalu di sini Jin juga mengenalkan dirinya kembali pada para peserta rapat. Yang terkesan dengan Jin karena dia bisa menyembunyikan aura ki-nya dari semua orang. Jadi, Yong beranggapan jika Jin bukanlah orang yang biasa. Lalu Pak Gong menceritakan kembali keadaan yang saat ini terjadi di kota tujuan mereka yaitu Unnam. Saat ini di kota Unnam, sekte yang berpengaruh di sana adalah sekte Tinju Sempal yang sebelumnya dipegang oleh sekte Pedang Biru. Karena peperangan yang terjadi membuat kondisi perdagangan di sana tak kunjung membaik. Jadi seakan-akan ada pihak yang ingin menghentikan perputaran uang yang ada di kota Unnam. Jin yakin jika mereka tiba di Unnam, mereka akan menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan petunjuk untuk menemukan mereka semua. Kelompok Brigadir Besi juga sudah memerintahkan salah satu anggotanya untuk menjadi mata-mata di kota Unnam dan mencari info yang diperlukan. Lalu yang beranjak pergi dan mengajak Jin keluar untuk menemaninya. Dibawalah Jin di gang kosong yang sempit. Yang mencoba mengeluarkan aura ki-nya dan berkata tak akan membunuh Jin. Lalu Jin juga membalas aura ki-nya dengan berkata apakah ketua Yong mampu melakukan hal tersebut? Benturan energi terjadi dengan sangat hebat. Namun ketua Yong menahan pertarungan tersebut karena bisa dilakukan di lain waktu. Lalu ketua Yong mengetuk pintu dan memberikan kode sandi pada penjaga pintu. Akhirnya mereka dipersilakan masuk ke dalam menemui suatu kelompok informan yang mengetahui segala hal. Secara tidak langsung ketua Yong memberitahukan ke Jin jika ada tempat seperti ini di dunia seni bela diri ini. Karena dunia bela diri memiliki cangkupan yang sangat luas dan misterius. Lalu muncullah seseorang dari balik kegelapan menyapa ketua Yong. Kelompok Bulan Hitam adalah suatu organisasi rahasia. Mereka tak tahu kelompok ini diketuai oleh siapa, dan anggotanya pun juga misterius. Namun satu hal yang pasti, jika mereka bisa mendapatkan semua informasi yang diperlukan sebelum orang lain mengetahuinya. Lalu ketua cabang kota Secheon pun memperkenalkan diri. Dia bernama Maiwol Yung. Maiwol pun bertanya siapa pria muda yang bersama ketua Yong. Ketua Yong berkata jika dia adalah kenalannya, dan dia bernama Jin. Di sini ketua Yong membayar informasi tentang keadaan kota Unnam, yang pada intinya ada perselisihan antara sekte Tinju Sempal melawan Pedang Biru yang didalangi oleh pihak ketiga. Dan aliansi pusat surgawi juga mulai bertindak perihal masalah ini. Karena bayaran yang diberikan terlalu banyak untuk informasi yang sedikit, jadi Maiwol menyampaikan jika salah satu rekan kerja ketua Yong sedang menyewa pembunuh untuk menghabisi mereka semua. Ketua Yong pun mengetahui hal tersebut terkejut, karena dia sudah dikhianati dari belakang. Saat ketua Yong dan Jin pergi, Maiwol pun memanggil penjaganya. Dia meminta anggota Bulan Hitam harus mengikuti dan mencari informasi tentang Jin pria yang bersama ketua Yong tadi. Dia meminta anggota bertingkat surgawi yang dikerahkan. Diketahui tingkat surgawi adalah anggota yang benar-benar elit. Mereka memiliki bakat dan kemampuan spesial untuk mencari informasi. Maka dari itu, mereka dikerahkan untuk pekerjaan yang penting dan mendesak saja. Saat dalam perjalanan, ketua Yong bercerita tentang rekan kerjanya yang sudah berani menyewa pembunuh untuk melenyapkan kelompoknya.
Mungkin rekannya takut jika Ketua Yong membocorkan informasi akan harta yang ditemukan olehnya. Padahal di sini Ketua Yong tak memperdulikan hal tersebut. Namun dia sudah berani menyewa pembunuh, jadi dia sudah mengibarkan bendera perang kepadanya. Lalu Ketua Yong mempersilahkan Jin untuk kembali ke kedai, karena Ketua Yong masih memiliki urusan lain. Saat tiba di kedai, lalu Jin melihat latihan dari Monjong. Di sini Jin juga melihat para anggota Brigadir Besi yang pergi malam-malam keluar dari kedai. Keesokan harinya mereka memulai perjalanan. Jin mendengar beberapa orang mengatakan jika semalam terjadi pembantaian oleh kelompok misterius. Lalu Jin menanyakan pada Ketua Yong, apakah dia perlu sampai seperti itu? Ketua Yong memberikan kata-kata sebagai balasan. Saat mencabut rumput dan akarnya masih tersisa, maka mereka akan tumbuh lagi di musim semi. Saat Jin suatu saat menjadi pemimpin, dia harus mematikan rasa ibanya kepada sesama. Karena ancaman sekecil apapun dapat mengganggu orang-orang yang dipimpin oleh Jin. Jin menyela Ketua Yong, mempertanyakan ideologi yang dipegang oleh Ketua Yong. Namun Ketua Yong memahami Jin saat ini yang masih memiliki keadilan yang sangat membara, jadi tak akan mengerti apa yang dirasakan oleh Ketua Yong. Apalagi di sini rekan kerjanya sudah menyewa pembunuh. Jika mereka tak bertindak, maka mereka akan diserang terlebih dahulu. Di dunia bela diri ini memang seperti itu sistem kerjanya. Jin berkata, jika mereka hanyalah pengecut. Tibalah mereka di sekitar hutan dekat perbatasan kota Unam. Lalu muncullah seorang wanita dengan membopong seorang pria tua dengan penuh luka dari dalam hutan. Ada sebuah keluarga di suatu lereng gunung yang sangat terkenal. Mereka mempelajari seni racun untuk mengobati dan membunuh. Keluarga itu adalah keluarga Tang yang terkenal di semua penjuru negeri. Keluarga Tang diketuai oleh Tang Gyeonwoo, sang kaisar 10.000 racun. Lalu saudara terdekatnya bernama Tang Gimun, sang manusia racun, ditugaskan oleh aliansi pusat surgawi saat ini. Dia ditugaskan untuk menjalankan misi ke kota Onnam. Dia ditemani oleh cucu Tang Gyeon bernama Tang Mirio. Ketua Tang Gyeon sebenarnya kurang setuju dengan misi ini. Jadi mereka ditugaskan mundur jika kondisinya mulai berbahaya. Akhirnya mereka berangkat menuju kota Onnam. Dalam perjalanan mereka mendapat serangan mendadak. Pertarungan terjadi. Namun karena sergapan itu membuat kelompok keluarga Tang terdesak. Mereka saling berbalas serangan. Dan Mirio membunuh mereka satu persatu dengan keterampilannya yang seperti asasin. Dengan bantuan dari Tang Gimun, seorang ahli dengan racun, saat ini pertarungan sudah mulai dikuasai oleh mereka. Namun, akhirnya muncul ketua kelompok penjahat tersebut yang menyerang mereka dari belakang. Tang Gimun terkena serangan dengan sekali tebasan, memberikan luka fatal, dan Mirio terlambat untuk melindunginya. Akhirnya pertarungan itu membuat anggota lainnya menjadi tumbang dan menyisakan Tang Gimun dan Mirio dengan beberapa luka fatal yang diterima oleh Tang Gimun saat ini. Mereka berdua berusaha lari menyelamatkan diri. Lalu pada akhirnya mereka berdua bertemu dengan Jin dan para rombongan lainnya. Tang Gimun dan Mirio meminta bantuan pada rombongan Brigadir Besi dan Jin. Namun Mu Huan berpikir keras mempertimbangkan keadaan seperti biasa sebelum menolong mereka. Namun dengan santai Jin mengajak mereka berdua untuk masuk di dalam keretanya sambil menggendong Tang Gimun yang terluka saat ini. Mu Huan marah karena Jin bertindak sesuai kehendaknya sendiri lagi. Namun Jin mengatakan jika mereka sudah dikepung, jadi apapun yang dilakukan akan sama saja. Jadi dia mengatakan untuk bersiap akan pertarungan yang akan mereka hadapi saat ini. Ketua Yong pun membenarkan jika mereka sudah terkepung oleh musuh dan jumlahnya lumayan banyak. Ketua Yong menyadari pengambilan keputusan yang terlalu lama akan berakibat buruk pada kelompoknya. Jadi dia tak menyalahkan Mu Huan karena memang dia selalu mempercayakan semua hal pada Mu Huan yang selalu memikirkan semua hal dengan sangat teliti. Lalu Jin memerintahkan Munjung untuk menyiapkan tempat bagi mereka berdua. Serangan akhirnya dilancarkan dari kubu musuh. Terjadi pertarungan sengit antara kelompok Brigadir Besi dan Jin melawan para penjahat tersebut. Di sini terlihat kemampuan dari setiap anggota Brigadir Besi sangatlah hebat.
Semua musuh ditumbangkan satu persatu. Ketua Yong melawan musuh yang sedikit merepotkan dan sangat kuat. Dan Ketua Yong merasakan jika kekuatan bela diri mereka bukanlah dari daratan utama. Serangan hebat dilancarkan oleh Ketua Yong, akhirnya membuat musuh tersungkur jatuh. Namun saat Ketua Yong merasa pertarungan telah usai, musuh pun bangkit kembali membuatnya terkejut. Dan di tempat lain, Jin melawan ketua kelompok penjahat tersebut. Jin tak berusaha menyerang dia. Jin hanya bertahan sambil mengorek informasi dari musuhnya. Namun musuhnya pun menyadari jika memang Jin sangatlah kuat. Bahkan aura Ki-nya tak terdeteksi dan bahkan Jin bisa mengetahui jika mereka dikepung dari jarak yang sangat jauh. Jadi ketua penjahat tersebut yang bernama Nam Gyeonwi tak akan membuka mulut sampai Jin mengalahkannya.